Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimu salihah. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Quran surah Al-Kautsar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia yakni Dzulhijjah. Di hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yakni awal 10 hari awal Dzulhijjah. Kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala memenuhi seruannya, mengagungkan syiarnya, meninggikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon dan berharap kepada Allah agar seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in, hingga kita umat yang sampai hari ini terus mengikuti langkah dan sunnah Nabi. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari Nabi yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, para mufasir menyebutkan bahwasanya ada 4 model penciptaan manusia. Yang pertama adalah ada manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan tanpa ibu, yakni Nabiullah Adam alaihissalam. Model penciptaan kedua, ada manusia yang diciptakan oleh Allah hanya dengan sebab perantaraan laki-laki, tidak ada sebab perantaraan perempuan. Bapak dan Ibu tahu siapa model kedua? Sebab perantaraan laki-laki, tidak ada sebab perantaraan perempuan, yaitu Siti Hawa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah pada malaikat, tatkala Nabi Adam alaihissalam tengah tertidur, diambil tulang rusuk sebelah kirinya dari Nabi Adam alaihissalam, lantas kemudian Allah berfirman kun fayakun, jadi maka jadi. Sebab model penciptaan kedua adalah jenis seperti Siti Hawa, hanya dengan sebab perantaraan laki-laki, tidak ada sebab perantaraan perempuan. Dan tidak ada model berikutnya. Maksudnya tidak lagi perempuan yang kemudian diambil dari tulang rusuk suaminya. Itu hanya khusus buat Siti Hawa saja. Tidak perlu aneh dan heran. Saya khawatir kemudian nanti ada ibu yang bertanya, apakah iya kami dari tulang rusuk suami? Lantas ibu bawa suami ke rumah sakit, kemudian di ronsen nanti memastikan hilangkah tulang rusuk sebelah kiri. Jangan takut kaget. Kalau hilangnya satu, ibulah salah satunya, satu-satunya. Tapi kalau hilangnya 4 tulang rusuk suami, ibu adalah salah satunya. Jadi perempuan hari ini tidak dari tulang rusuk suami, hanya khusus Siti Hawa saja. Model penciptaan yang ketiga adalah model penciptaan hanya sebab perempuan, tidak ada sebab laki-laki. Itu adalah Nabi Isa alaihissalam bin Maryam.
Kemudian sebab model penciptaan yang keempat adalah kita yang hadir. Sebab penciptaan ada ayah, ada ibu, dan tidak mungkin seseorang hari ini terlahir tanpa seorang laki, tanpa seorang perempuan. Hari ini adalah kita sebab yang keempat. Sebagian orang mengatakan ada lagi sebab kelima orang lahir, yaitu terlahir dari batu, cuman satu orang, yaitu Sun Gokong saja. Tapi Sun Gokong ya tidak masuk kategori tafsir. Bapak dan Ibu sekalian, risalah berkurban dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-27, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adama bil haqqi idz qarraba qurbanan." Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa lantas mengandung, dalam setiap kali lahiran itu selalu kembar, satu laki satu perempuan, satu laki satu perempuan. Sebagian mufasir mengatakan lantas adalah putra-putri Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama adanya Qabil, disertai dengan lahiran berikutnya adalah Iklimah yang cantik rupawan. Kemudian lahiran berikutnya adalah siapa itu? Yaitu Habil. Dan diikuti kemudian berikutnya dengan siapa? Yakni Labudda. Ketika telah terlahir kembar, syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam agar menjodohkan satu sama lain itu disilang. Tidak boleh menikah dengan yang satu lahiran. Maka disilanglah antara Habil menikah dengan Iklimah, sementara Qabil menikah dengan Labudda. Sebagian mufasir menyebutkan terjadilah perselisihan besar ketika Qabil tidak menerima atas perintah ini, di mana Qabil menginginkan pernikahan itu dengan yang satu lahiran, yakni dengan Iklimah, dan tidak mau menikah dengan Labudda. Muncullah bibit-bibit kedengkian dari Qabil terhadap Habil, di mana kemudian sebagian mufasir menyebutkan di antara solusi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya Qabil dan Habil berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka telah disebutkan bahwasanya Habil ini ahli peternakan, sementara Qabil sebagian mengatakan ahli peternakan juga, sebagian mengatakan bahwasanya Qabil adalah ahli pertanian gandum, dan Allah perintahkan dua-duanya berkurban. Habil memilih domba gibas terbaik yang dimiliki oleh Habil, yang telah diternak oleh Habil. Kemudian demikian pula dengan Qabil. Allah perintahkan disimpan di satu bukit, yang ketika mereka berjalan ke bukit tersebut, Qabil mulai berubah Fikirannya adalah, ngapain susah-susah bertani, hari ini harus aku berikan untuk Allah. Maka Qabil mulai kemudian mengurangi kadar kualitas terbaiknya dari gandum yang dia miliki. Akhirnya hanya sedikit yang disimpan di bukit tersebut, dan Habil menyimpan tetap domba terbaik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, dulu ciri diterima kurban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah datangnya petir menyambar. Ketika telah datang petir menyambar, hilang dan diambil lantas naik ke langit, dan yang tertinggal maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatukubbila min ahadihima walam yataqabbal minal akhar." Satu diterima punya Habil, punya Qabil tidak diterima. Saking karena keselnya Qabil dengan sebab Habil tidak, akhirnya tidak diterima kurbannya Qabil, maka Qabil dengki dan mengatakan, "La'aqtulannak." Hai Habil, gara-gara kamu kurbanku tidak diterima Allah, la'aqtulannak, maka demi Allah aku akan membunuh engkau. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Jamaah sekalian, ini yang perlu kita cermati. Sebab-sebab yang menjadi kekotoran-kekotoran ketika berkurban, yang tidak boleh ada pada diri kita sebagai mudhohi atau muqarrib para pengurban. Baik itu kita hadirin muslimin yang kebetulan hari ini belum bisa berkurban, atau misalkan ada di antara kita yang menjadi panitia kurban, atau di antara kita yang memang alhamdulillah Allah berikan keleluasan untuk berkurban, maka hindari penyakit pertama di muka bumi yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, yakni kedengkian yang membuat apa? Kurbannya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Dalam ilmu balaghah, kalimat innama adatul hasar artinya pembatasan.
Innama sesungguhnya hanyalah yataqabbalullah, Allah akan menerima kurban minal muttaqina, dari orang bertakwa. Setiap kedengkian penyakit dalam diri dan jiwa kita yang kemudian kita hadirkan dalam pengorbanan kali ini, itu akan mengotori dan tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah banyak orang yang tengah menyibukkan diri, dia adalah seorang muqarrib, dia seorang mudhahi, lantas kemudian banyak meminta kepada panitia, saya ingat dagingnya khas dalam, ekornya buat saya, dan saya tidak mau dagingnya daging yang lain kecuali khas dalam. Ingat, itu request saya. Kalau tidak dikerjakan, tidak diberikan, tahun depan nggak akan kurban di sini. Inilah penyakit kedengkian. Atau kemudian kita melihat sebagai muqarrib, kok orang lain bagus, dagingnya banyak, sementara kita tidak nerima bagian lain selain daging yang bagian kita. Kok orang lain ada, timbul kedengkian. Inilah kekotoran hati. Ataupun demikian sebagai pelaksana, na'udzubillahi min dzalik, Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kepada kita. Pertama, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, takwa tidak terlihat dan tidak bisa diakui oleh seseorang kecuali hanya Allah Ta'ala yang tahu. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dalam setiap ibadah, khususnya hari ini ibadah kurban. Jamaah sekalian, lanjut kemudian risalah yang kedua, Quran surah As-Saffat ayat 102, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam sekian lama meninggalkan putra tercintanya dengan istrinya yakni Siti Hajar, kemudian balik kembali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun harus disembelih putranya. Sebagaimana kita mafhum, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, datanglah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu menyatakan kepada Nabi Ismail, ya bunayya. Ungkapan ya bunayya adalah ungkapan terlembut, panggilan terlembut dari orang tua kepada anak. Jadi ungkapan terlembut adalah kalimat ya bunayya dari orang tua kepada anak. Bahasa Sunda menerjemahkan anak king. Inni ara fil manami anni adzbahuk. Sesungguhnya saya ini melihat di dalam mimpiku. Mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Anni adzbahuk, saya menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka kira-kira bagaimana menurut engkau? Maka Nabi Ismail alaihissalam menyebutkan kalimat termerdu di dalam Al-Quran, bagaimana panggilan anak kepada bapa, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Abati, wahai ayahanda, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, maka sesungguhnya kau dapati aku seorang anak yang penyabar, yang sabar. Jamaah sekalian, ala kulihal, lantas kemudian lanjut, dibawalah ke satu bukit yang hari ini jika jamaah pernah melaksanakan umroh dan haji, perbatasan antara Muzdalifah dan Mina, samping sebelah kiri ada sebuah bukit, di sana ada istana raja daerah Mina, lantas di bawahnya itu ada tanda Kubah, penanda peristiwa penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika itu alat sembelih telah berada di pelipisnya Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah menyebutkan qad shaddaqta ru'ya, maka sungguh engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Dan Allah gantikan apa? Nabi Ismail alaihissalam dengan domba gibas besar. Pertanyaannya, dari mana awal mula domba gibas itu ada, sementara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak membawa domba gibas ke bukit tersebut? Mufasir mengatakan itu adalah domba gibas Habil yang dibawa oleh Allah, diterima kurbannya, Allah simpan. Tatkala penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, Allah turunkan domba gibas tersebut yang tadinya punya Habil, akhirnya disembelih oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bentuk kurbannya. Itu bersambung. Maka benarlah Nabi Ibrahim diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Khalilullah, kekasih Allah. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah disyariatkan untuk berkurban, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna, sesungguhnya, a'tainaka, kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Jamaah sekalian, Al-Kautsar bimakna ada dua makna. Makna pertama, Al-Kautsar bimakna Al-Haud, yakni telaga Kautsar, yang kita nanti jika masuk ke dalam surga
tidaklah akan masuk ke dalam surga kecuali kita menikmati minum dulu di telaga Kautsar, dan Rasulullah terlebih dahulu yang akan memimpin kita, memandu kita, baru kemudian kita. Al-Kautsar bermakna apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak hanya sebagai tanda nominal uang yang kita dapat di bulanan gaji kita. Nikmat yang Allah sebutkan Al-Kautsar tidak hanya sekedar tanda materi berupa kendaraan, berupa rumah yang kita terima, tapi nikmat adalah seluruh pemberian dari Allah yang mendatangkan kemaslahatan disebut nikmat. Bukankah hari ini Allah berikan nikmat pada kita? Pertama, bangun tidur dalam kondisi sehat walafiat. Seluruh tubuh kita bisa baik dan normal. Kita bisa sholat subuh berjamaah bagi yang berjamaah. Kemudian kita bisa menghirup udara pagi dengan segarnya. Hari ini kita bisa hadir dan menghadiri untuk bisa melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Keluarga soleh dan solihah, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman sebagai bentuk rasa syukur, fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Maka para mufassir menyebutkan maksud fasalli li rabbika wanhar, yakni sholat idlah, wanhar dan berkurbanlah. Atau makna umum fasali, maka solatlah, ay al-maktubah, atau solat 5 waktu yang difardukan oleh Allah. Maka ciri orang bersyukur kepada Allah atas semua nikmat adalah dia solat dan dia berkurban. Di antara kita yang lazim solat, menegakkan solat kita, memenuhi seruan Allah, itu pertanda kita bersyukur. Dan orang yang meninggalkan solat pertanda kufur nikmat terhadap nikmat Allah. Maka dalam satu hadis disebutkan, man wajada sa'atin falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekat-dekat tempat sholat kami, tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, terakhir, beberapa tahun yang lalu saya mengambil sanad hadis Imam Bukhari dan saya bacakan kepada masyayikh kita. Kita bacakan seluruh hadis Imam Al-Bukhari. Lantas kemudian ketika dibacakan hadis Imam Al-Bukhari, syekh kami lantas kemudian memberikan pemaparan dan syarahnya dan penjelasannya. Tibalah pada saat kalimat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Syekh kami menjelaskan, sesungguhnya ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam naik. Lantas kemudian ketika sudah melewati 7 tingkat langit yang padanya terdapat para nabi, tibalah kemudian masuk ke area Sidratul Muntaha. Maka kemudian Jibril alaihissalatu wassalam tidak mengikuti Rasulullah, dan Rasulullah bertanya, anta khalili, engkau adalah kawanku, kekasihku, sahabatku, kenapa engkau tidak mendampingi aku naik ke atas? Lantas kemudian kata malaikat Jibril bahwa sesungguhnya setiap di antara kita punya makomnya, dan makom saya di sini, makom Anda di sana, yang disebut dengan makom mahmudah. Sebagaimana kita jika sudah azan, kita membaca doa, Allahumma rabba hadihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wabathu maqam mahmudah. Maka itu adalah makom al-mahmudah. Ya, di mana ada tempat untuk Jibril, Rasulullah, dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya adalah maqam mahmudah. Sementara surga tertinggi namanya al-wasilah, yang kita sering meminta kepada Allah agar ditempati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menghadap kepada Allah, tidak melihat secara langsung. Saat itulah kemudian Rasulullah bagaimana mau mengucapkan salam kepada Allah, tidak mungkin sebagaimana salam kita. Maka Rasulullah mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatulillah. Segala penghormatan, segala kebaikan, seluruhnya kesejahteraan hanya punya Engkau wahai Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatulillah. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menjawab, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan untukmu wahai Nabi, rahmat dan berkah Allah untukmu. Nabi yang mulia tidak egois. Nabi yang mulia mengatakan, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, keselamatan jangan buat saya saja, termasuk hamba-hambamu yang saleh.
Maka takjublah siapa malaikat Jibril, dan Jibril bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Allah perintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka dalam tasyahud kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, sungguh Engkau telah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalil, kekasih, dan Engkau sungguh telah menjadikan Musa alaihissalam sebagai kalimullah, yang berbicara dengan Engkau, dan Engkau telah menjadikan Isa sebagai ruhmu, dan Engkau telah menjadikan Sulaiman memiliki kerajaan. Dan di manakah posisiku di antara Engkau, wahai Allah? Maka Allah menjawab, anta habibi wa innal habiba aqrabu ilayya minal khalil. Benar, Ibrahim diberikan gelar khalil, kekasihku, tetapi engkau al-habib, kekasih. Wa innal habiba aqrabu ilayya minal khalil. Sesungguhnya gelar habib lebih dekat kepadaku daripada gelar khalil. Maka Rasulullah diberikan gelar habibullah, kekasih Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, engkau mengatakan Musa, dan diberikan gelar kepada Musa kalimullah, bercakap-cakap dengan aku. Maka engkau lebih mulia daripada Musa. Kenapa? Musa bercakap denganku di Tur Sina, di muka bumi. Engkau aku angkat ke atas, dan kau berada dengan aku. Dan kau telah mengatakan bahwasanya Isa ruhku min ruhik. Sementara dari mana sisi engkau daripada aku? Maka Allah berfirman, dan tidaklah semua nabi ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah pasti semua mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan inilah kata mufasir yang menyebabkan salah satunya doa Nabi Adam dan Siti Hawa, taubatnya diterima Allah. Sebelum membaca Rabbana dzalamna anfusana, terlebih dahulu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kata Allah, dari mana Adam tahu bahwasanya ada nama Nabi terakhir namanya Muhammad di tiang arsy-Mu, wahai Allah? Dan itulah yang menjadi sebab. Kata Allah, ruhku adalah Isa, tetapi engkau, setiap nabi dan orang yang menyebut asyhadu alla ilaha illallah pasti membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan yang terakhir kata Allah, engkau telah mengatakan Sulaiman diberikan kerajaan di dunia. Maka di mana posisi engkau dan umatmu? Aku turunkan sab'ul mathani, aku turunkan 7 ayat berulang-ulang. Aku turunkan suratul Baqarah, aku turunkan suratul Ali Imran dan suratul Nisa, yang dengan membacanya engkau dan umatmu akan memiliki pembendaharaan dunia dan isinya lebih istimewa daripada apa yang aku berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jamaah sekalian, yang harus kita perhatikan adalah risalah kurban hari ini adalah risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita dasari, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tidaklah Allah menerima kurban kita kecuali jika kita bertakwa. Dan yang kedua, kita berkurban hari ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan yang istimewa, di hari yang istimewa, dengan niatan istimewa meneladani sunnah Nabi yang mulia. Maka Bapak dan Ibu, bukan tidak mungkin hari ini Allah merahmati kita, memberkahi kita, mengampuni semua dosa kita. Jangan anggap sepele setiap ibadah yang telah diistimewakan Allah dan Rasulnya. Terakhir, para mufasir mengatakan apa yang tidak ada di dalam Al-Quran berarti sepele. Tetapi apa-apa yang ada termaktub di dalam Al-Quran menurut kita sepele, tapi dia istimewa karena Al-Quran telah menyebutkannya. Oleh karena itu, luruskan niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kurban kita. Dasari kurban kita karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Murnikan niat kita, tidak karena apapun dan siapapun. Yang kedua, niatkan ini adalah melakukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita berharap agar nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pagi hari ini kita diberkahi Allah azza wa jalla.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.